Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, NIM 20 30 80 30 90 dari kelas SI 283C. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Ubuntu Linux di VirtualBox. Yang pertama-tama itu kita download dulu bahannya, yaitu ada VirtualBox dan software Ubuntu Linux. Yang pertama itu kita install VirtualBox-nya. Lalu di sini klik next. Di sini lalu klik next. Next dan yes. Lalu di sini kita klik install. Tunggu sampai selesai statusnya. Dan di sini klik finish. Lalu pada Oracle VirtualBox tersebut, di sini kita klik new. Pada name dan operasi system ini kita masukkan tipe OS yang akan kita install nanti. Di sini saya akan menginstal tipe Ubuntu. Pada versi ini kita akan menyesuaikan software instalasi tersebut. Di sini saya telah mendownload instalasi Ubuntu-nya versi 64 bit. Lalu di sini klik next. Dan di sini pada memorinya kita perbanyak. Semakin besar memori tersebut semakin bagus. Lalu pada hard disk ini kita klik read. Pada hard disk file tipe ini kita klik next. Lalu pada storage on classical hard disk ini kita klik next saja. Dan pada file location and size nya ini kita geser ke atas dan lalu klik create. Lalu pada Ubuntu ini kita klik setting. Pada sistem ini dan prosesor ini kita klik atau geser ke 4, atau jangan sampai melewati merah tersebut. Dan di sini pada display kita geser ke atas menjadi 128 MB. Dan pada start sendiri di kolom empty ini dan pada tipe kaset tersebut ini kita masukkan file instalasi Ubuntu tadi. Di sini klik lalu klik choose this file. Kita cari di mana kita telah mendownload file Ubuntu tadi, di download. Lalu di sini klik dan klik open dan klik OK. Lalu di sini kita klik saja menu start-nya.
Pada menu bahasa ini klik bahasa Indonesia agar kita mempermudah untuk menginstal dan atau memasang pasang Ubuntu tersebut. Lalu pada susunan papan ketik kita lanjutkan saja. Pada pembaruan perangkat lunak lain kita klik pasang perangkat lunak pihak ketiga, lalu lanjutkan. Lalu pada jenis instalasi kita klik hapus Ubuntu karena saya sudah pernah menginstal Ubuntu tersebut. Lalu di sini klik pasang sekarang. Di sini pada perubahan pada harddisk ini kita lanjutkan saja. Pada daerah atau tempat berada ini kita klik atau ketik saja Jakarta dan lanjutkan saja. Di sini pada nama kita ini kita masukkan nama kita sendiri. Lalu di sini ada masuk secara otomatis atau memerlukan sandi. Di sini saya akan memasukkan sandi untuk masuk. Di sini lanjutkan. Lalu di sini kita akan menunggu instalasi operasi sistem Ubuntu tersebut. Di sini pemasangan instalasi operasi sistem Ubuntu-nya sudah selesai. Klik nyalakan ulang sekarang. Di sini klik enter atau ketik enter saja.
sini pada kolom ini kita masukkan password yang kita buat tadi. Dan di sini software operasi sistem Ubuntu sudah siap dipakai. Kita klik saja. Lalu dong. Selanjutnya di sini pada tampilan utama sistem operasi Linux Ubuntu, kita akan membuat dua user akun pada sistem operasi tersebut. Dan cara itu kita cari terminal. Ini kita input saja sudo lalu add user untuk menambah user terbaru lagi. Lalu sini kita buat nama user kita, yaitu sini Ian. Lalu klik enter. Sini kita akan masukkan password pada akun utama kita. Nah, di sini user Ian sudah ditambahkan. Lalu di sini kita akan masukkan password terbaru pada Ian tersebut. Masukkan kembali password tersebut. Dan di sini password sudah sukses. Di sini pada full name kita masukkan sembarang saja. Pada informasi ini kita klik Y saja. Lalu di sini user Ian sudah ditambahkan. Lalu bagaimana kita bisa melihat kalau user tersebut sudah ditambahkan? Dengan cara kita kembali di sini. Lalu di sini kita klik pada power unlock ini, kita klik saja. Dan di sini kita switch user. Lalu di sini pada user Ian sudah telah dibuat. Selanjutnya di sini kita akan membuat hak akses dan cara masuk ke directory. Sini saya akan masuk ke directory dokumen. Selanjutnya pada directory dokumen kita akan membuat file tanpa isi dan cara touch latihan txt. Lalu di sini saya akan ingin menampilkan latihan tersebut dan cara ls. Terlihat di sini pada latihan txt pada user Ardiansa, dia hanya bisa membaca dan menulis. Pada grup dia bisa membaca dan menulis, namun untuk orang lain dia hanya bisa membacanya saja. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan mengeksekusinya juga. Di sini saya akan membuat si user Ardiansa ini bisa mengeksekusi latihan txt ini. Dan cara cmod u+x latihan. Lalu di sini saya akan menampilkannya dan cara ls l. Terlihat pada user Ardiansa ini selain dia bisa membaca dan menulis, dia juga bisa mengeksekusinya juga. Namun pada grup tersebut hanya bisa membaca dan menulis, dan pada orang lain dia hanya bisa membacanya saja. Di sini pada grup saya ingin menghapus si hak Ardiansa ini. Pada grup ingin menghapus membacanya, menulisnya, namun bisa membacanya saja. Dan cara cmod G W txt
terlihat pada grup Ardiansa ini dia hanya bisa membacanya saja, namun tidak bisa menulis dan mengeksekusinya. Namun di sini saya akan membuat si grup tersebut bisa mengeksekusinya juga dengan cara cmod eksekusi latihan txt. Lalu di sini saya akan menampilkannya. Terlihat pada grup tersebut selain bisa membaca, dia tidak bisa menulis, namun bisa mengeksekusinya juga. Pada other atau orang lain, di sini saya akan membuat si orang lain tersebut pada latihan teks ini bisa mengeksekusinya juga dengan cara cmod eksekusi latihan txt lsl. Nah, terlihat selain pada user tersebut, grup dan orang lain juga bisa mengeksekusinya juga. Namun di sini saya ingin menghapus fungsi dari eksekusi baik pada user, grup pada order lainnya dengan cara cmod text latihan txt ls. Terlihat pada user dia tidak bisa mengeksekusinya lagi. Setelah itu kita akan hapus eksekusi pada grup dan orang lainnya juga. Terlihat pada grup dia tidak juga bisa mengeksekusinya. Di sini saya akan membuat si orang lain itu juga tidak bisa mengeksekusi file latihan txt-nya dengan cara cmod other x latihan txt. Lalu di sini lsl. Terlihat pada file latihan txt ini tidak bisa dieksekusi. Pada user hanya bisa dibaca dan ditulis, pada grup hanya bisa dilihat, dan pada orang lain juga hanya bisa dilihat. Namun di sini saya akan membuat si user, grup, dan author bisa diakses semua dengan cara x latihan txt. Kita lihat. Nah, di sini terlihat si user, grup, dan si orang lain juga bisa mengeksekusinya secara bersamaan. Selanjutnya di sini saya akan membuat file baru lagi dan cara touch latihan 2 txt. Lalu kita tampilkan kembali dengan cara ls dan l. Terlihat pada latihan 2 ini si usernya Ardiansa dan si grupnya itu juga Ardiansa. Namun di sini saya ingin merubah user Ardiansa ini pada latihan 2 ini menjadi user lain dengan cara sudo chown. Lalu di sini kita akan masukkan user yang berbeda. Lalu di sini kita masukkan latihan 2 tersebut. Sini masukkan passwordnya. Lalu kita tampilkan kembali. Nah, terlihat pada latihan 2 ini si user Ardiansa ini yang pertama kali berubah menjadi
Ian. Lalu di sini saya akan mengubah grup tersebut menjadi beda lagi, itu dengan cara sudo chgrp. Lalu di sini saya akan menyamakannya saja dengan si user tadi dengan cara Ian juga. Lalu di sini pada latihan 2.txt, lalu kita kembali itu tampilkan dengan cara ls, dan terlihat di sini si user dan si grup tersebut pada latihan 2 ini berubah. Yang semulanya si user ini bernama Ardiansa dan grup tersebut juga bernama Ardiansa, sekarang menjadi Ian dan Ian. Setelah itu kita rubah kembali grupnya itu dengan cara sudo chgrp Ardiansa latihan 2.txt. Kita lihat apakah dia akan berubah kembali, dan terlihat di pada latihan 2 ini dia berubah menjadi Ardiansa kembali, dan pada usernya juga kita akan merubahnya kembali menjadi Ardiansa dengan cara sudo chown di sini Ardiansa 2 dan txt. Kita tampilkan. Nah, ini user Ardiansa dan grup Ardiansa ini kembali seperti semula. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.